Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Novriandi, NIM 2204201, akan mempresentasikan materi Sistem Hukum Indonesia pada pertemuan ke-13. Materi pertama yaitu sengketa hukum, litigasi, dan non-litigasi. Sengketa hukum adalah suatu situasi di mana dua belah pihak memiliki perbedaan pendapat atau kepentingan dalam suatu hal yang berkaitan dengan hukum. Sengketa hukum dapat diselesaikan melalui dua jalur, yaitu litigasi dan non-litigasi. Berikut ini adalah beberapa poin penting yang dapat dijelaskan tentang sengketa hukum litigasi. Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa hukum melalui pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa yang terkait dengan hukum. Kemudian dalam litigasi, para pihak yang bersengketa akan mengajukan tuntutan atau gugatan ke pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa terkait dengan hukum. Para pihak harus menyewa pengacara untuk mewakili mereka dalam proses litigasi dan mereka harus mengeluarkan biaya untuk proses ini. Proses litigasi meliputi pemeriksaan bukti, sidang, dan putusan pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa. Kemudian sengketa hukum non-litigasi adalah proses penyelesaian sengketa hukum di luar pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa terkait dengan hukum. Non-litigasi mencakup berbagai cara penyelesaian sengketa seperti mediasi, negosiasi, atau arbitrasi. Dalam non-litigasi, para pihak mencari cara damai untuk menyelesaikan sengketa mereka tanpa harus melalui proses pengadilan. Proses non-litigasi lebih cepat, fleksibel, dan lebih murah dibandingkan dengan litigasi. Kemudian, kelebihan dan kekurangan litigasi dan non-litigasi. Litigasi adalah bahwa pihak dapat mengharapkan keadilan yang adil, objektif karena putusan dikeluarkan oleh pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa yang independen. Namun litigasi juga memiliki kekurangan seperti biaya yang tinggi, waktu yang lama, dan hasil yang tidak pasti. Kemudian, kelebihan dari non-litigasi adalah bahwa prosesnya lebih cepat, lebih fleksibel, dan lebih murah dibandingkan litigasi. Selain itu, dalam proses non-litigasi, para pihak dapat lebih mempertahankan hubungan baik antar mereka. Kemudian hukum acara memiliki beberapa poin penting yang dapat saya sampaikan. Seperti yang pertama, setiap perkara harus diputus oleh sekurang-kurangnya 3 orang hakim dalam sidang terbuka. Hakim wajib mengundurkan diri dalam persidangan jika terikat hubungan keluarga, saudara, atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami istri, meskipun sudah cerai dengan salah satu anggota majelis yang sama. Kewajiban mundur juga berlaku untuk panitera, penuntut umum, auditor, militer, terdakwa, penasihat hukum, tergugat, atau penggugat. Selain itu juga terhadap antar hakim agung dan atau panitera pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding yang telah mengadili perkara yang sama. Jika hakim atau panitera yang wajib mundur tersebut ternyata tidak melakukannya, putusan yang dihasilkan menjadi batal demi hukum dan perkara tersebut harus diadili ulang dengan majelis yang lain. Terhadap hakim yang memiliki kepentingan terhadap perkara yang diadili harus mengundurkan diri baik atas kehendak sendiri maupun atas permintaan dari para pihak yang terkait secara langsung dengan perkara. Kemudian jenis-jenis hukum acara itu ada 5. Yang pertama, hukum acara pidana. Hukum acara pidana adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya alat-alat penegak hukum melaksanakan dan mempertemukan hukum pidana. Di dalam sistem hukum pidana ini memiliki banyak sekali asas. Salah satunya adalah asas peradilan yang dilakukan berdasarkan demi keadilan berdasarkan kekuatan yang Maha Esa dan asas-asas yang lain. Kemudian hukum acara perdata. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantara hakim. Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum dalam perdata material. Hukum acara perdata mengatur bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa, serta memutuskan dan melaksanakan daripada putusannya. Kemudian hukum acara militer. Hukum acara militer adalah hukum khusus. Disebutkan hukum khusus karena hukum pidana militer memuat ketentuan-ketentuan peraturan yang menyimpang dari ketentuan yang telah diatur dalam hukum pidana umum dan hanya berlaku juga bagi golongan khusus militer atau orang-orang karena peraturan ditundukkan padanya. Kemudian hukum acara tata usaha negara mengatur tentang tata cara dan prosedur dalam penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan pemerintahan atau badan-badan publik. Hal ini meliputi proses pengajuan gugatan, sidang, dan putusan atas tindakan administrasi yang diambil oleh pemerintah atau lembaga-lembaga publik. Kemudian hukum acara Mahkamah Konstitusi mengatur tentang cara dan prosedur dalam penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan konstitusi dan undang-undang dasar negara. Hukum acara ini meliputi proses pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dan pengajuan gugatan ke pengadilan terkait dengan hak asasi manusia. Kemudian sistem peradilan. Sistem peradilan ini bertujuan untuk melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat, mengendalikan kejahatan, melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku kejahatan, memberikan batasan-batasan bersalah atau tidaknya seseorang dalam memidana pelaku yang bersalah. Komponen dalam sistem peradilan pidana ini terdiri hakim, jaksa, advokat, dan petugas lapas dan
permasyarakatan. Proses penegakan hukum tidak hanya berlaku berjalannya bagi komponen-komponen sistem peradilan, tetapi juga diperlukan peraturan-peraturan perundang-undangan yang baik dan pemerintah yang ikhlas dan jujur untuk menciptakan ketertiban dan perlindungan masyarakat. Dalam sistem peradilan ini memiliki 3 pendekatan, yaitu pendekatan normatif, pendekatan administratif, dan juga pendekatan sosial. Kemudian kekuasaan kehakiman. Hal-hal yang penting terkait dengan kekuasaan kehakiman ini sebagai berikut, yaitu yang pertama, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Kemudian untuk memastikan pengadilan bebas dalam memberikan putusannya, perlu adanya jaminan bahwa pengadilan maupun hakim dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh lainnya. Indonesia terdapat 4 lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Kemudian kekuasaan kehakiman ini diatur dalam undang-undang. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman dan undang-undang lainnya. Kemudian sistem peradilan di Indonesia. Sistem peradilan Indonesia dibedakan menjadi Badan Peradilan Umum, Badan Peradilan Khusus. Badan Peradilan Umum meliputi Badan Peradilan Umum, sedangkan Badan Peradilan Khusus terdiri dari peradilan agama, militer, dan tata usaha negara. Kemudian pembuktian dan alat bukti. Berdasarkan teori pembuktian undang-undang secara negatif, keputusan para hakim dalam suatu perkara harus didasarkan keyakinan hakim sendiri serta 2 dari 5 alat bukti. Pasal 183 KUHP berbunyi sebagai berikut. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. 5 kategori alat bukti tersebut adalah yang pertama, keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Kemudian perbedaan bukti dan alat bukti memiliki perbedaan yang cukup menonjol. Yang pertama, bukti merupakan informasi atau data yang digunakan untuk membuktikan suatu fakta dalam proses hukum. Sedangkan alat bukti merupakan barang atau benda yang digunakan untuk membuktikan suatu fakta dalam proses hukum. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.